Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Idi Amin di podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Para pemirsa dan seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah 1 tahun menjabat di Hulu Sungai Tengah. Podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan bangga mengundang Bapak Haji Muhammad Ropi'i, SAG MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Assalamualaikum Pak Ropi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Saya lihat itu kan nama Bapak itu Muhammad Ropi'i, itu kan pakai O gitu loh, Ropi'i. Nah itu jarang-jarang loh Pak, kalau kita orang Banjar ini Bapak jangan-jangan nih bukan orang Banjar gitu lah. Maksudnya ada penjelasan tentang itu Pak, gitu Pak. Pak Amin ini sampai ke nama-nama memperhatikan. Saya takutnya juga yang lain-lain saya diperhatikan gitu. Nah jadi kalau berkaitan dengan Ropi'i itu kita ini orang Banjar jawab Pak Amin. Kadang kayak aku nih orang Banjar aja. Nah itulah itu. Ini bujur-bujur orang Banjar, kita ini dilahirkan juga di Banjar begitu. Jadi nama itu ketika kita masih kecil begitu, masih halusan waktu belajar mengaji begitu. Kita belajar mengaji, kita itu apabila membaca huruf ro itu kalau dia fathah, kalau dia dhammah tidak kasrah begitu. Pak Amin kalau kasrah apa itu Pak Amin? Harus di bawah. Oh harus di bawah. Kita ini bisa juga menguji hostnya begitu. Alhamdulillah kita belajar itu apabila itu dhammah, apabila fathah di atas, maka membacanya ra itu adalah tebal. Rofi'i tulisannya memang ra, tapi ketika dibaca ro. Itu akhirnya kita mengusulkan dengan orang tua lawan abah gitu. Usia berapa itu Pak bisa mengusulkan itu? Usia kurang lebih berarti berkisar antara kelas 5 Pak Amin. Kelas 5 ketika kelas 6 kan mau penulisan ijazah begitu. Nah, berkisar kelas 5 sudah berbincang-bincang dengan orang tua masuk ke kelas 6. Kita berarti usianya kalau kita masuk usia 6 apa 7 tahun kita. Setingkat SD ibtidaiyah 6 dan 7 lah. Nah, setingkat ibtidaiyah 6 7 tambah kelas 5 berarti usia berkisar antara 11 atau 12 tahun. Kita usulkan ya, jar abah kita silahkan yang mana sesuai aturan main tajwidnya. Modelnya gini kita nih lagi halus lagi belajar Pak Amin. Akhirnya kita lalu memakai yang membacanya bukan tulisannya. Jadi Ropi'i tidak Rapi'i. Tapi juga kalau kita berurusan dengan rekan-rekan, kalau kita berada di Jakarta lawan rekan-rekan yang ada gus-gus segala macam begitu, rekan-rekan gus itu, saya juga orang Jawa juga. Dikira orang Jawa juga. Ada huruf O-nya. Benar. Seperti Sa'rani, So'rani. Nah, itu. Jadi gitu sejarahnya Pak ya. Tinggi. Ini kan Pak selama ini sudah 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih nih. Kalau dalam hitungan saya ini sudah 1 tahun 1 bulan. Karena seperti kita tahu bahwa Kepala Kantor Kemenak HST dilantik pada 17 Juni 2022 dan sekarang sudah 18 Juli 2023. Kira-kira ini selama 1 tahun apa dan bagaimana yang Bapak rasakan di Hulu Sungai Tengah? Baik itu terkait dengan mungkin situasinya, lingkungan maupun juga di suasana kerjanya. Kita juga mengucapkan terima kasih diundang untuk berhadir di kegiatan Humas ini, dan tentunya ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa. Mungkin beberapa teman belum lagi melakukan hal yang seperti kita lakukan Humas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi ketika kita ditugaskan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kita langsung saja Pak Amin
memandang ke atas begitu, artinya maksudnya ini adalah kita sudah ditentukan, sudah di lauhil mahfudz. Oh iya betul Pak. Berarti ada terkejut juga ya Pak ya? Kalau terkejut sih enggak juga, cuma kan istilahnya supaya kita kembali ke kembali berkaitan dengan uluhiyah gitu. Oh iya iya. Jadi kesadaran uluhiyah kita mengangkat ke atas. Inilah biografi sejarah hidup, termasuk juga kalau biasanya Pak Amin yang biasanya ikut pengajian manakibnya begitu. Ya, ya, di Hulu Sungai Tengah begitu. Betul Pak ya. Okay. Dan juga ketika kita tugas di Hulu Sungai Tengah, setelah kita mengangkat, ternyata juga di Hulu Sungai Tengah ini istilahnya itu cukup mengasihkan. Inilah istilahnya sebagian orang mengatakan adalah Berabai ini kota Apam gitu. Oh iya, Apam City. Apam City. Yeah. Makanya ketika kita datang kemarin tuh dikasih disuguhkan apam gitu. Yeah. Ada apam merah, ada apam putih, ada apam berandam gitu. Nggak tahu saya ini. Ada apam berinda juga ada. Apam berinda semuanya kita makan aja udah. Ini. Seterusnya juga setelah itu kita juga ketika kita masuk kantor di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini, dan kita secepatnya rapat dengan pimpinan. Pak Amin masih ingat enggak? Iya Pak. Ya. Nah, kita langsung rapat. Ketika kita rapat, kita juga menyampaikan bahwasanya kita datang ini yang pertama adalah tugas begitu, Pak Amin. Terus juga kita menyampaikan diantaranya kita datang ini untuk membangun di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah ini bagaimanapun ini seolah-olah jadi janji begitu Pak Amin. Pak Amin ini dia sangat memahami sekali masalah ilmu agama. Mungkin dia Pak Amin ini akan bicara al-wa'du dainun begitu. Tapi memang Pak, kalau selama ini kan memang kawan-kawan juga sering mendengar istilah bahasa Bapak itu bahwa saya datang ke sini untuk membangun. Nah itu memang benar Pak. Ya, kita akui gitu loh. Ya syukurlah kalau sudah diakui gitu. Jadi itu kita sampaikan, di samping kita ingin membangun dan juga kita ini ingin membangun ini bersama-sama. Mungkin bahasa Arabnya Pak Amin ini juga sebetulnya sangat pandai bahasa Arab. Saya juga sering nanya begitu, mungkin bahasanya ma'iyah ya Pak Amin ya. Bersama-sama membangunnya. Terus juga kita akan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang sudah ada di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini yang istilahnya yang baik-baik begitu. Dan kita kalau ada yang lebih baik akan kita ambil kembali. Kalau nggak salah nih saya lihat ini istilah usul fikih ini malah di mobilnya Pak Amin ada di motornya. Saya kaget juga ketika menyampaikan ini. Saya lihat itu ada di mobil Pak Amin itu, di motor Pak Amin itu tulisannya warnanya juga warna hijau begitu. Wah, asli betul gitu saya ini. Dan ini juga yang dipopulerkan oleh Gus Dur Pak Amin. Istilah usul fikihnya adalah al-mukhafajatu bil qadimis shalih wal akhju bil jadidil aslah. Yang lama yang baik dipertahankan. Kalau ada itu yang lebih baik lagi, yang baru itu tentunya juga diambil Pak Amin. Ya. Jadi Pak, mungkin kalau bisa kita lebih konkretkan gitu loh. Artinya mungkin sejak Bapak datang itu apa yang Bapak lihat di Berabai, di HST ini, kemudian apa yang mungkin selanjutnya yang Bapak laksanakan? Ketika kita datang di Berabai ini, walaupun ini bukan yang pertama kali, ketika kita di kantor wilayah juga kita sempat beberapa kali datang juga di Berabai ini Pak Amin. Mungkin juga
pernah ketemu dengan Pak Amin begitu. Tapi mungkin karena waktu itu ya lupa mungkin ya. Iya, boleh lah begitu. Hingga setelah itu ketika kita datang, lalu kita ingat ada istilah kita di Barabai ini, Paris Pan Borneo begitu. Oh iya benar Pak. Iya. Setelah saya jalan-jalan kita buktikan juga di kantor. Oh betul juga ini. Parisnya Pan Borneo. Kita melihat karyanya. Oh cantik-cantik orang. Iya. Kalau sudah begitu kata kita di dalam hati takutnya nih. Wah betah nih saya di sini. Makanya tahan kadang-kadang tidak pulang begitu 1 minggu. Kadang-kadang baru 2 minggu baru pulang. Dari yang di depan tadi kita sampaikan membangunnya bersama-sama, juga mempertahankan hal-hal yang baik, tentunya mengambil yang lebih baik lagi. Kita otomatis ingin membangun, mencari hal-hal yang terbaik untuk di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Terus beberapa hal berjalan kurang lebih 1 tahun itu, kita sudah juga melakukan beberapa hal, diantaranya tentunya ini atas persetujuan Pak Amin begitu. Ketika itu kita kumpul-kumpul dengan rekan-rekan kepegawaian, terutama juga rekan-rekan di keuangan begitu. Kita kumpulkan yang biasa kita menerima uang tunjangan kinerja, istilahnya tukin. Ketika juga ada migrasi gaji dari rekan-rekan di madrasah, satker di madrasah. Kalau satker sanawiyah kan sebanyak 14 satker, sedangkan satker madrasah aliyah itu 5 satker. Akhirnya kita ngumpul-ngumpul, berbincang-bincang, banyak begitu saran-saran kepada kita. Setelah kumpul-kumpul itu yang biasa di awal-awal kita beberapa bulan jalan itu kita tunjangan kinerja kita dapatkan berkisar tanggal 18 setelah kita duduk bersama, akhirnya disepakati berkisar tunjangan kinerja termasuk juga TPG, termasuk juga sertifikasi bagi para pendidik begitu di madrasah. Akhirnya kita sepakat itu dicairkan berkisar dari tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 bahkan sampai tanggal 9 kalau ada hari-hari libur, dan alhamdulillah itu sudah tercapai begitu. Walaupun kadang-kadang ada hari libur. Nah, ini alhamdulillah ini sudah kita, artinya rekan-rekan bisa cair lebih awal lagi. Kelihatan wajahnya cerah-cerah Pak Amin. Ketika mereka menerima tukin, sertifikasi atau TPG ini. Iya, betul. Memang ya dulu kita ingat memang kan waktu di madrasah mereka lebih cepat cairnya. Ketika pindah ke kantor kan agak lambat karena memang banyak ya. Itu memang artinya apa yang disampaikan pimpinan memang pas gitu lah. Artinya memang ada langkah-langkah konkret lah dari beliau untuk menghimpun kita bersama. Kalau di madrasah kemarin itu mereka lebih cepat, tapi kan sekarang mereka ada istilah, mungkin jaka bahasa kita di kampung ada aturan main, kalau istilahnya ada SOP-nya begitu. Ya, mereka harus menyetor mungkin absensinya. Kalau termasuk juga kita harus betul-betul ada SOP-nya, tidak asal kita cairkan nanti dikembalikan, tidak. Tentu tidak begitu. Begitu betul-betul ini adalah yang sesuai, misalkan untuk berkaitan makannya begitu, lauk pauknya betul-betul kita perhitungkan begitu. Nah, itu juga alhamdulillah cair, dan tentunya mereka senang lebih awal begitu. Seperti kita juga akui dan kita rasakan di kantor Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah ini selama 1 tahun ini memang ada beberapa hal yang dapat kita jadikan catatan lah. Misalnya pertama, kita juga sejak beliau ke sini itu aula kita yang dulu panas sekarang sudah pakai AC, gitu kan? Ya. Saya tahu ini Pak Amin ini kalau wajahnya sambil senyum-senyum nih, jangan bahasa kita Banjar itu mambong tapi hati ulun sana. Tapi memang itu sebuah kenyataan juga bahwa kemudian musala kita juga dipakai AC.
kemudian ada pengaturan penggunaan aula, dan terakhir juga itu sampai hari kemarin itu adalah peresmian RA Raudatul Atfal Perwanida Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang dicanangkan akan menjadi RA model dengan fasilitas yang lengkap, RA yang pakai AC, RA yang punya mainan yang lengkap untuk anak-anak, dan punya kepala RA yang baru yang merupakan kepala RA teladan tingkat nasional. Nah, ini kan luar biasa ini. Kemudian mungkin yang kami tahu bahwa selama ini ketika kepala kantor Bapak melakukan arahan sambutan, itu yang biasa kami simak itu adalah sebagai motivasi, memberi semangat kepada rekan-rekan baik di madrasah atau di KUA. Nah, mungkin itu yang mungkin ingin kami dalami dari Bapak, bagaimana konsep Bapak tentang leadership kepemimpinan yang meningkatkan pada sisi motivasinya itu, atau bahasanya bagaimana konsep kerja dan kinerja. Jadi memang betul Pak Amin, ketika kita datang itu kita lihat aula belum lagi ber-AC, mungkin tidak sempat istilahnya terpikirkan begitu ketika kita datang, dan itu tidak ada anggarannya. Kita mengajak kerjasama dengan rekan-rekan dari bank begitu. Alhamdulillah aulanya kita dapat ASI sebanyak 6 ASI dari Bank BSI begitu, Bank Syariah Indonesia. Kita mendapatkan 4 ASI. Kalau nggak salah ketika itu datang Pak Amin malah senyum-senyum itu. Malah senang begitu Pak Aminnya. Termasuk itu rekan-rekan humas itu, Haji Ramli juga itu ketawa tiwi aja Pak Amin. Nah, jadi terus juga kita mencoba lagi menghubungi rekan-rekan dari Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Bantu 2, akhirnya 6 ASI. Termasuk juga ketika kita juga mungkin karena tidak sempat begitu juga ketika kita di musala langgar al-mujahadah itu, tentunya kita bersungguh-sungguh ketika teman-teman sholat, terutama saat musim kemarau begitu, apalagi tentunya sebagaimana kita tahu kalau kiblat itu berarti kita menghadap ke barat ya Pak Amin ya. Berarti lumayan agak panas. Kita pikirkan juga, akhirnya kita sepakat, jaka bahasa kita kampungnya Bapokon begitu, Bapokon. Kita adakan beli 1 ASI begitu. Ketika ibu-ibu tahu ASInya di depan begitu, jamaah di belakang ibu-ibu juga, Pak ASInya kada sampai sampai dingin gitu. Bayar tak karena sekedar apanya itu, sekedar rasa-rasa dingin-dingin panas gitu. Nah, akhirnya ngumpul lagi rekan-rekan bersama-sama Bapokon, akhirnya menukar ASI lagi, akhirnya 2 ASI begitu di musala ya. Terus juga ketika itu kita lihat juga ada celengan Pak Amin. Ada celengan beredar. Kita tanya ini untuk apa? Oh, ini untuk tenaga kebersihan begitu. Untuk operasional tenaga kebersihan. Kalau celengan ini Pak Amin, kalau ulun harap jo mencelengi harap ulun. Betul itu. Jadi lawan celeng-celeng beci-celengan. Beci-celengan lawan alhamdulillah ketika kita komunikasikan dengan rekan-rekan UPIJET begitu. Pak Ali Hazmi begitu. Alhamdulillah mereka bisa mengatasinya. Alhamdulillah sekarang kita tidak ada lagi celengannya Pak Amin. Nah, alhamdulillah semua itu adalah sebagaimana kita sampaikan di depan tadi adalah ma'iyah, semuanya kita dengan bersama-sama. Kalau istilahnya kalau berdalil-dalil gitulah, yadullah paukal jamaah, pertolongan Allah beserta orang banyak. Alhamdulillah itu sudah juga kita lakukan. Termasuk juga ini kalau nggak salah ini malah program Pak Amin ini ketika Diklat PIM 2 ya.
Oh iya. Ketika diklat PIM 4 begitu, kita sudah berada di sini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pak Amin melaksanakan diklat di Balai Diklat Bidika Banjarmasin. Lalu program Pak Amin adalah cuti lewat online. Begitu. Akhirnya kita mendukung lewat online ini. Akhirnya ya sekarang ketika rekan-rekan mau cuti, termasuk juga rekan-rekan di madrasah, termasuk rekan-rekan di KUA, tidak perlu lagi datang ke kantor begitu, cukup lewat online saja. Alhamdulillah ini juga dari Pak Amin diklat setelah pulang itu kita laksanakan sampai sekarang. Alhamdulillah juga itu terlaksana. Nah ini juga alhamdulillah, tentunya sekali lagi ini atas kerjasama kita semua, termasuk juga yang Pak Amin tanyakan tadi berkaitan dengan dorong mendorong. Tapi dorong mendorong bisa jatuh Pak Amin. Memang kita ini ingin selalu begitu, ingin selalu maju, ingin selalu memotivasi begitu dengan rekan-rekan madrasah. Ayo kita sama-sama meningkatkan kualitas, memajukan madrasah, karena madrasah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini alhamdulillah begitu mendapat tempat di hati masyarakat begitu. Jadi adalah suatu kepercayaan masyarakat, amanah masyarakat, agar bahwasanya tentunya amanah dan kepercayaan masyarakat ini nang kayak apa kita kawa memegang amanah ini agar selalu kita meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Mungkin ini Pak Amin juga hafal istilah kita, slogan yang selalu digaung-gaungkan di madrasah di Kementerian Agama ini. Pak Amin itu madrasah lebih baik madrasah. Ini malah Pak Amin yang hafal nih. Saya rada lupa ini. Madrasah bermartabat, madrasah hebat, dan juga madrasah mandiri, madrasah berprestasi. Nah ini tidak hanya slogan-slogan yang kita gaungkan, tetapi bagaimana terrealisasi secara nyata. Nah ini yang selalu kita motivasi rekan-rekan di madrasah begitu, termasuk juga bagaimana madrasah ini apa itu supaya menjadi kita motivasi supaya juga menjadi madrasah unggulan. Nah itu yang selalu kita motivasi. Tentunya disilahkan bagi madrasah bisa berbasis lokal, istilahnya Pak Amin biasanya menggunakan istilah kearifan budaya lokal. Nah istilahnya seperti itu, kearifan budaya lokal itu kita kerjakan bisa yang berciri khas. Jadi masing-masing madrasah ada ciri khasnya. Masing-masing madrasah mempunyai program unggulan, masing-masing madrasah bisa melaksanakan ekstrakurikuler. Dan apabila mereka memperoleh kejuaraan, kalau lomba-lomba, ikutilah lomba-lomba tersebut. Apa saja lomba-lomba, baik itu diadakan oleh Kementerian Agama Pak Amin atau instansi lain. Nah, ini termasuk juga rekan-rekan dari Pak Amin, bisa yang diadakan dari Dinas Pendidikan atau mana saja, semuanya ikut saja. Dan apabila mereka memperoleh kejuaraan, maka agar diekspos oleh teman-teman. Nah sama di tempat kita, teman-teman humas mengeksposnya supaya masyarakat tahu ini loh prestasi-prestasi yang diperoleh oleh madrasah tersebut. Cuma yang jelas kalau ikut tuh ada harapan untuk juara Pak Amin. Tapi kalau tidak ikut berarti tidak mungkin. Tidak mungkin juara. Tidak mungkin rasanya juara. Nah itu yang selalu kita dorong di madrasah, dan kita pun juga mendorong rekan-rekan KUA. Kita ini kan berapa Pak Amin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini, kecamatannya berapa Pak Amin? Ada 11 Ada 11. Nah dari 11 ini kan kita KUA kita baru yang istilahnya dengan dana SBSN itu baru 4. Baru 4, ya. Terkendala permasalahan berkaitan status dengan permasalahan status tanah Pak Aminnya. Nah ini juga kita dorong kepada rekan-rekan kepala seksi Bimas Islam beserta rekan-rekan pelaksana, begitu juga kepala-kepala KUA, agar sama-sama kita bahwasanya memikirkan kita sekarang bergerak
bagaimana agar ini pemerintah daerah istilahnya mungkin menghibahkan ke Pak Amin. Menghibahkan kepada kita agar kita bisa mengajukan supaya menjadi KUA itu menjadi KUA SBSN sehingga fasilitasnya sudah sangat memadai begitu. Nah, ini juga kita dorong rekan-rekan di KUA termasuk juga. Wah, ini akhirnya saya yang bicara nih Pak Amin. Pak, kasih Pak. Ini kan soalnya udah 1 tahun ini Pak. Banyak yang dibahas ini. Iya, saya tahu ini Pak Amin nih jakanya nom bisa mambung gitu. Nah, ini terus juga kita di madrasah juga kita istilahnya selalu berusaha untuk hadir, termasuk juga di KUA tidak hanya untuk di mana ini berada di kantor saja, tapi kita berusaha untuk hadir. Kalau mereka ada permasalahan-permasalahan, silakan berkomunikasi, berkonsultasi bagaimana kita agar mendapatkan solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Tetapi juga kalau permasalahan-permasalahan itu kan Pak Amin, kalau istilahnya nanti kan mereka juga akan ditanya, jangan juga hal-hal urusan kecil ya Pak Amin mereka ke kita semuanya istilahnya akan dipertanyakan juga ke pemimpinan mereka. Nah, juga bisa menyelesaikan sendiri lah. Nah, bisa menyelesaikan. Tetapi kita juga kalau diperlukan untuk hadir, kita akan hadir bersama mereka begitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Tidak juga seperti ada istilah teman-teman yang lain gitu mengatasi masalah tanpa masalah. Tidak seperti itu. Ini betul-betul selesai masalahnya. Betul Pak. Itu Pak, kalau kemarin juga kan yang saya ingat itu terakhir waktu Bapak baru sampai ke Hulu Sungai Tengah ini adalah pembangunan PLHUT ini Pak. Itu gimana itu? Karena kemarin katanya itu juga sempat tertunda, sempat nggak bisa kerja itu 1 bulan kalau nggak salah itu ditunda pekerjaannya. Itu gimana ceritanya kira-kira? Jadi begini, ketika kita datang di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkaitan dengan PLHUT, kita juga tentunya bersama Kepala Seksi PHU penyelenggara Haji dan Umrah bagaimana agar PLHUT ini segera kita dapat menyelesaikannya. Alhamdulillah kita undang beberapa kali pemborong begitu, terutama mereka yang berada di lapangan. Alhamdulillah pelan-pelan namun pasti alhamdulillah kita dapat menyelesaikan PLHUT ini pada bulan Desember di ujung-ujung begitu. Ini sudah rada-rada menakutkan ini Pak Amin. Kadang-kadang kita juga bercanda dengan mereka begitu karena ini PLHUT ini kalau tidak selesai akan berdampak kepada pembangunan yang lain. Pembangunan yang lain termasuk daerah kalau tidak salah apa itu Pak Amin? Untuk daerah Tapin dan Balangan itu. Rantau, Tapin dan juga Balangan. Tentunya ini kalau tidak selesai akan menjadi beban moral bagi kita. Dan alhamdulillah kita selesai dan juga tentunya ini atas juga istilahnya dorongan, saran-saran dari rekan-rekan di kantor wilayah termasuk juga dari Pak Kakanwil, dan alhamdulillah juga yang meresmikannya di bulan Desember itu Pak Kakanwil juga hadir bersama kita. Dan juga Pak Amin, saya dengan Pak Kakanwil ini lama begitu ketika beliau jadi kabid di sekarang ini bahasanya Papkis begitu. Kita jadi kasih beliau, jadi banyak juga kita istilahnya mendapat inspirasi dari bagaimana beliau memimpin begitu dan menyelesaikan masalah-masalah. Alhamdulillah itu terselesaikan berkaitan dengan PLHUT. Cerita RA itu bagaimana Pak kira-kira RA itu? Kalau RA itu ketika kita datang itu kita lihat tanah kita punya, begitu juga sudah ada pondasinya. Nah mungkin Pak Amin kan tahu begitu. Terus juga RA ini ketika kita datang juga kita mendapatkan informasi sudah 2 kali pindah dari Min 8 di Balau, terus juga di tempat kantor Bika PMRI. Wah hafal ya Pak Aminnya saya. Seolah-olah tahu betul begitu. Lalu juga pindah akhirnya ke rumah dinas Kasubag TU begitu. Sebelumnya di rumah dinas Kemenak dulu. Nah sebelumnya di rumah dinas Kemenak kepala kantor, terus juga pindah ke
rumah Kasubag. Nah, akhirnya kita bersama-sama rekan-rekan, kalau nggak salah ini yang malah yang usulkan Pak Amin nih untuk mengadakan rapat begitu. Akhirnya kita rapat, tentunya juga di situ ada Kasubag, tentunya juga ada Kasih Pendidikan Madrasah begitu, yang langsung bersentuhan dengan Raudatul Atfal, dengan para kasih seluruhnya dan juga penyelenggara seluruhnya hadir begitu. Akhirnya dalam istilahnya hasil daripada rapat itu kita sepakat untuk membangun begitu. Karena bagaimanapun kalau tidak ada dukungan kita juga Pak Amin ini terus terang kaduani jurang. Kalau Pak Amin buka perlu kebersamaan gitu. Bersamaan dan juga menjadi tanggung jawab bersama. Alhamdulillah kita rapat, istilahnya rapat disepakati untuk tetap kita membangun Raudatul Atfal ini. Alhamdulillah intinya akhirnya terkumpul dana kurang lebih dari ASN, seluruh ASN di kantor, di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota begitu, termasuk juga rekan-rekan di madrasah terkumpul 135 juta rupiah kurang lebih ya. Kurang lebih, alhamdulillah kita laksanakan pekerjaan tersebut dan juga ini profesional. Artinya kita profesional ini transparan, juga masing-masing kita dari ketua, pembina, sekretaris bendahara termasuk juga anggotanya menjaga integritas begitu. Dan untuk istilahnya gambar bangunan itu apa istilahnya Pak Amin, gambar bangunan itu? Nah, itu juga kita serahkan kepada rekan-rekan yang berkaitan dengan pendidikannya adalah insinyur begitu, kita serahkan ahlinya. Wusidal Amru. Nah, kita serahkan kepada yang ahlinya begitu. Jadi alhamdulillah gambarnya kita tetap membangun. Namanya kita membangun ini juga beberapa usulan dari rekan-rekan begitu. Termasuk usulan agar kita mengusulkan juga mengajukan proposal ke istilahnya ke mitra kerja kita. Karena ini yayasannya berada di rekan-rekan Dharma Wanita begitu. Persatuan Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kita membantu saja begitu. Akhirnya juga kita ajukan proposal. Alhamdulillah dari beberapa bank yang kita ajukan proposal itu ada yang siap membantu. Ini pun juga dari dana pusat mereka, dari CSR juga adalah istilahnya itu mereka BRI Peduli BRI Peduli sebanyak 142 juta dan kita juga masing-masing sama-sama transparan menjaga integritas begitu. Akhirnya terbangunlah Raudatul Atfal seperti sekarang ini, tentunya dengan nilai plus Raudatul Atfal ini. Apa Pak Amin supaya nyaman kita berada di ruangan itu apa Pak Amin? Ada apa Pak Amin? AC itu ya. Ada AC-nya. Ini Pak Amin ini malah tahu dari saya ini. Akhirnya ada AC-nya 3 ruangan, ruangan A, ruangan B, ruangan pendidik begitu, para gurunya, TU-nya juga alhamdulillah ada AC. Nah, ini kelebihannya. Termasuk juga di samping tadi bangunan yang baru, termasuk juga permainan-permainannya alhamdulillah lengkap. Lalu kita dari uang tersebut begitu yang terkumpul, baik itu dari bantuan BRI Peduli termasuk juga semangat rekan-rekan, kita belikan juga apa itu permainan trampolin. Trampolin itu model jaka bahasa kita, bahasa kampung tuh nanggesan kakanakan bambung-ambung. Loncat-loncat. Berloncat-loncat. Berloncat-loncat, tetapi juga itu nanti segera mungkin kita tulis ini khusus untuk anak-anak. Namunnya Pak Haji Ramli dari Humas itu empat di situ, kalau pindah rabit bambung di situ lah. Khusus kapasitas anak. Kapasitas anak begitu. Nah, ini alhamdulillah itu semua ada nilai-nilai plus tentunya. Kita berharap sebagaimana tadi disampaikan oleh host, tentunya kita berharap ini nanti 3-4 tahun ke depannya menjadi Raudatul Atfal unggulan, Raudatul Atfal percontohan, Raudatul Atfal piloting, istilah bahasa lainnya menjadi nanti suri tiru, menjadi
studi banding begitu di Kemenak Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini, Pak Amin. Nah, itu mungkin berkaitan dengan Raudatul Atfal begitu. Ya. Mungkin Pak, ini terakhir setelah 1 tahun ini, kedepannya itu, untuk kedepannya itu kira-kira harapan atau langkah Bapak atau apalah yang bisa Bapak sampaikan di sini kepada seluruh pemirsa dan rekan-rekan keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pak. Tentunya harapan kita sebagaimana di awal juga kita sampaikan, tentunya kita ini ingin membangun lagi begitu apa yang bisa kita bangun. Terus bersama-sama tentunya kita diskusikan, kita rapatkan dengan teman-teman, termasuk juga apa-apa hal yang baik kita ambil begitu. Tentunya ini harapan kita sama-sama kita dengan teman-teman sambil kita jalan lagi, apalagi yang bisa kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan, baik itu dari sisi fisik, begitu juga dari sisi yang tidak fisiknya begitu, seperti kualitas-kualitas begitu, kualitas baik itu di KUA, baik itu di madrasah, termasuk juga kita pelayanan kita di kantor begitu berkaitan PTSP, termasuk juga berkaitan SOP, apalagi ini kita juga akan kedatangan nanti ombudsman gitu. Kalau ombudsman ini alhamdulillah kita begitu pernah juga mendapat piagam penghargaan begitu. Jadi dari ombudsman tentunya kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Tentunya juga ini semua dukungan teman-teman, karena kalau tidak ada dukungan teman-teman tidak mungkin Pak Amin sendiri begitu kita melakukan. Betul, Pak. Termasuk ini Pak Haji Ramli berkaitan kegiatan ini yang langsung disiarkan. Dengan humas ada di situ Haji Sabri, ada di situ Mbak Lina yang cantik begitu. Nah, itu nanti semua harus ada dukungan. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu one man show atau apa Pak Amin istilahnya? Tidak bisa sendiri, Pak, ya. Nah, intinya tidak bisa sendiri. Insya Allah dengan bersama-sama, insya Allah kalau bahasa saya yang penuh semangat, bersama kita bisa merdeka. Merdeka. Itu memang betul, Pak, apa yang tadi Bapak sampaikan, memang bahwa bagaimanapun Kementerian Agama di Hulu Sungai Tengah ini kan bagian dari sejarah panjang, yang artinya ada orang-orang terdahulu yang semuanya masing-masing punya kapasitas masing-masing dan punya sejarah masing-masing yang tidak bisa kita nafikan. Tapi memang bagaimanapun kita juga mengakui bahwa hari ini, saat ini Pak Kepala Kemenak sebagai leadership, dan alhamdulillah beliau yang takdir hari ini sebagai, artinya yang banyak hal yang bisa beliau lakukan. Nah, ini yang kita tunggu dari Pak Amin. Mungkin demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak Amin. Jangan lupa nanti undang lagi saya.